terakhir sebelum baru saya rekam, dimulai lagi dari awal. Salamnya mulai lagi dari awal. Udah baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang para mentor dan menteri GMT 01-7 dari Provinsi Banten. Alhamdulillah hari ini kita bisa bergabung dalam acara temu mentor ya rutin setiap hari Jumat yang insya Allah hari ini kita materinya tentang pengimbasan dan persiapan ujian. Oke, baik Bapak Ibu, harapannya hari ini kita semua insya Allah nanti dapatkan materi ya tentang bagaimana pengimbasan, tips dan triknya seperti apa, kemudian nanti persiapan ujian seperti apa. Mungkin di sini nanti insya Allah akan saya pandu ya, saya ada Mistri dari mentor dari Pandeglang ya yang hari ini bertugas Pandeglang dengan Lebak, insya Allah nanti mungkin Pak Abdul Karim bisa bergabung dan ditemani dengan mentor-mentor kece semuanya yang dari Sebanten nih. Dan insya Allah nanti akan bantu juga kita saling sharing aja ya di sini. Jadi sistemnya kita bukan materi tapi saling sharing aja. Gitu pokoknya ya. Ya lanjut Bu, ada Bu En, tamang aja. Nah alhamdulillah nih di sini kita sudah ada 29 orang. Bapak Ibu mungkin langsung saja saya izin bagikan layar ya. Please izin bagikan layar ya. Silahkan Bu. Sudah tampak layar saya? Sudah Bu. Sudah. Oke. Sudah Bu, sudah. Kita masuk ke minggu keempat. Di sini sebenarnya sudah ada slide panduan yang dari Revo ya yang ada di Google Classroom. Di sini untuk mempermudah, saya singkat saja. Saya sederhanakan menjadi beberapa poin penting yang harus kita hadapi di minggu keempat. Yang pertama yaitu persiapan pengimbasan Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah buka Google Classroom-nya dan di situ di minggu keempat. Jadi kalau Bapak Ibu buka Classroom-nya itu di minggu keempat sudah ada. Ini saya izin yang punya menti saya. Kebetulan mentinya suami saya sendiri gitu ya. Jadi izin akun suami nih. Jadi untuk memperlihatkan nanti di minggu keempat itu isinya apa saja. Kalau nggak salah ada ini yang batch 6 nih kebetulan nih. Soalnya yang batch 7 saya nggak ada nih. Di minggu keempat itu udah ada surat pengimbasan dari GTK Kemdikbud. Sudah ada belum Bapak Ibu? Sudah dapat surat pengimbasan resminya? Sudah ada. Nah, itu juga bisa dipakai surat resmi untuk Bapak Ibu kalau misalkan ada mau pengimbasan ke sekolah lain misalkan ya. Jadi kalau mau perlu surat resmi boleh pakai ini sebagai pengantarnya ya. Atau nanti biasanya kalau kemarin di Kabupaten Pandeglang kami dari Dinas Pendidikan ada lagi surat tugasnya. Jadi ada 2 dari Kemdikbud sama dari Dinas Pendidikan. Nah kemudian di sini nih sudah ada sangat lengkap sekali. Jadi di Google Classroom Bapak Ibu sudah ada panduan pengimbasan di sini. Ya, kita buka sama-sama panduan pengimbasannya seperti apa. Oke, kita balik lagi sini dulu. Nah, tadi yang pertama, Bapak Ibu yang masih kebingungan bagaimana cara pengimbasan, Bapak Ibu tinggal baca saja. Sini ya, panduan ujian. Panduan ujiannya ada di GCE keempat di sini Bapak Ibu, ya, minggu keempat. Nah, Bapak Ibu di sini sudah ada tanya jawabnya juga. Bapak Ibu tinggal sekarang dipersiapkan. Dari sekarang Bapak Ibu mau pengimbasan ke siapa? Mau ke admin kah? Mau ke guru kah? Atau mau ke siswa? Soalnya masing-masing peserta akan berbeda materinya ya. Jadi di sini sudah ada disediakan oleh Revo. Jadi enak banget kita tinggal action aja ya. Di sini sudah ada slide materinya, sudah ada. Kemudian link daftar hadir, ini yang paling penting nih menurut saya nih. Ini yang nantinya harus diisi oleh peserta Bapak Ibu, ya, yang akan terhitung. Jadi setiap peserta Bapak Ibu yang mengisi daftar hadir, ya sekaligus uji kompetensi, nanti namanya akan muncul di data studio peserta pengimbasan. Seperti ini hasilnya nanti. Nah, ini sudah saya buka ya data studio pengimbasan siswa. Jadi kemarin kalau nggak salah dari Revo minimal 50 ya.
Betul ya 50 ya? Ada pengurangan nggak? 50 ya, betul ya Bapak Ibu ya? Oke, 50 itu Bu, 50. Betul, heeh. Nah, jadi nanti Bu, gimana sih cara tahunya peserta pengemasan kita udah mencapai 50? Nanti kalau nggak salah di kelas Bapak Ibu juga akan ada link ini ya, link data studionya. Silahkan dicari saja mau ke admin, mau ke guru atau mau ke siswa. Jadi ini saya contohnya peserta pengimbasan yang siswa. Di sini saya sudah lihat dari Provinsi Banten ya, dari Provinsi Banten. Kemudian misalkan kita mau lihat asal kabupatennya yang Kota Serang misalkan nih, Kota Serang. Nah, udah ada berapa nih peserta pengimbasan dari Kota Serang? Kita lihat. Bentar ya agak. Nah, ini ya. Terus kalau mau lihat yang punya saya gimana, Bu? Ya, tinggal klik aja di sini. Nah, jadi nih Vera Rahmawati, dia sudah mencapai 60 peserta pengimbasan. Jadi ini sudah bisa mengajukan ujian ya Pak Kornel ya. Jadi kalau sudah lewat dari 50 nih sudah bisa mengajukan persiapan ujian. Nah, di sini jadi Bapak Ibu tinggal cari aja email Bapak Ibu, nanti sudah dapat berapa ya peserta pengimbasan Bapak Ibu. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ya selanjutnya, nah Bapak Ibu sebelum mengerjakan pengimbasan itu kalau kemarin yang di batch 6 itu harus mengerjakan uji kompetensi pengimbasan dulu nih, biar kita tuh tahu seberapa pahamkah kita terhadap materi ya, apa yang akan diimbaskan kepada peserta. Jadi nanti di minggu keempat di situ di Google Classroom-nya, di situ ada uji kompetensi pengimbasan dan ujian. Nah, silakan Bapak Ibu di minggu keempat dikerjakan ini uji kompetensinya. Minimal mendapat 80 ya, mendapatkan 80. Kalau misalkan percobaan pertama Bapak Ibu belum mencapai 80, Bapak Ibu bisa mengulangi lagi ya sampai mendapatkan nilai di atas 80. Kalau sudah Bapak Ibu ini wajib nggak Bu? Wajib ya. Jadi uji kompetensi persiapan ini wajib karena apa? Karena nanti hasil screenshotnya, jadi nilainya ketika Bapak Ibu mengerjakan nilainya yang muncul yang 80 ke atas di screenshot dan disimpan karena nanti akan diupload ketika mau mengajukan form pengajuan voucher ujian ya. Jadi nanti akan ada form persiapan ujian. Nah, hasil uji kompetensinya harus diupload. Jadi sekarang sambil nunggu mau pengimbasan nih, Bapak Ibu boleh ngerjain uji kompetensi dulu ya. Jadi sampai mendapat nilai di atas 80 seperti itu. Sudah ya, membaca panduan sudah, kemudian mengerjakan ujian sudah. Nah, sekarang mempersiapkan peserta pengimbasan nih Bapak Ibu. Ini sih yang paling banyak ditanyain oleh Menti ya. Bu Ade, persiapan peserta pengimbasan. Pesertanya siapa aja sih? Nah, pesertanya itu boleh admin. Admin itu yang kalau di sekolah itu biasanya TU, kalau enggak operator, kalau enggak kepala sekolah ya. Ya, itu kalau admin ya. Kalau guru ya, kita guru. Kemudian sekarang dibolehkan ke siswa, Bapak Ibu. Kalau tips saya ya, karena hampir rata-rata 90% kayaknya kalau guru itu kan udah disasar semua ya sama yang batch sebelumnya. Betul nggak? Hampir rata-rata kalau yang guru itu emailnya sudah terpakai karena sudah pernah mengikuti Diklat Belajar ID. Kalau saya sarannya, jadi sebelum ke guru-guru, atau kalau misalkan guru-gurunya masih ada, boleh ke guru-gurunya dulu. Atau kalau misalkan kurang nih Bapak Ibu, kan harus mencapai 50 nih. Nah, ini nih kesempatan kita buat pengimbasan ke siswa ya, ke siswa. Jadi boleh admin, boleh guru, boleh siswa. Boleh tiga-tiganya nggak dicampur? Boleh. Boleh tiga-tiganya boleh dicampur di sini. Ya. Nah, nanti di sini materinya juga beda. Kalau buat siswa nanti materinya beda, kalau ke guru beda. Daftar hadirnya juga linknya beda. Karena nanti di sini di pengimbasan pesertanya juga beda. Kalau admin ada linknya tersendiri, kalau guru ada, kalau siswa ada. Jadi nanti tinggal dijumlahin aja jumlah pesertanya. Ya, jadi tinggal dijumlahin dapat 50 atau kemudian sudah ya. Nah, sekarang melaksanakan pengimbasan dengan minimal 50 peserta ya.
Jadi Bapak Ibu, memang kemarin itu kesepakatannya Revo itu berdasarkan hasil form ya, hasil form di awal ketika Bapak Ibu mengisi form pendaftaran. Berapakah minimal peserta pembebasan yang Bapak Ibu sanggupi gitu ya. Ternyata memang 50 kan. Jadi Revo itu mengambil 50 berdasarkan hasil isian dari Bapak Ibu sendiri ya. Jadi di sini Revo mewajibkan ya peserta pengembasannya minimal 50 ya peserta. Cuma mungkin kalau dari kita ya, kalau saya sebagai mentor, silahkan Bapak Ibu berusaha semaksimal mungkin ya dapatnya berapa. Kalau memang nanti di akhir ya ada kesulitan atau misalkan Bu Ade masih kurang banyak, enggak nanti dikomunikasikan dengan saya seperti itu, atau dikomunikasikan dengan mentornya masing-masing bagaimana solusinya untuk peserta ternyata sampai limit waktu yang dikasih oleh Revo tanggal 15 Oktober ya. Jadi kita punya waktu 1,5 bulan untuk pengembasan sampai tanggal 15 Oktober ya. Kalau belum sampai mencapai 50 juga itu bagaimana ya. Nanti tinggal dikomunikasikan dengan mentor-mentornya. Begitu mungkin untuk persiapan pengembasan. Sebelum ke persiapan ujian, mangga Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih? Biasanya banyak. Ada Bu, itu Bu Ginta bertanya itu raise hand. Silakan Bu. Nanti Pak Fajar setelah Bu Ginta ya. Mangga Bu Ginta. Ya, izin bertanya ini Bu, kan kalau untuk apa namanya, saya kan ngajarnya di SD, sedangkan SD itu akunnya kan Belajar ID belum semuanya terdaftar gitu loh. Kalau hanya berdiri di sini sekitar paling ada SMP dan SD itu 20. Nah, kalau saya harus nyari ke sekolah lain kan masih belum terlalu pede nih, karena kan ilmunya juga belum terlalu mahir gitu loh. Kira-kira solusinya gimana ya? Gimana Pak Korna mau jawab dulu, Bu Ginta? Tadi pertanyaannya. Ya kalau untuk akun SD memang itu agak ribet Bu ya, tapi ini persiapkan aja dari sekarang Bu. Yang pertama Ibu persiapkan itu adalah menyiapkan semacam flyernya dulu Bu. Nanti kan itu bisa Ibu sebarkan ke sekolah-sekolah tetangga Ibu gitu loh, untuk menjangkau guru-gurunya gitu ya. Karena kalau SD saya yakin siswa SD kayaknya belum pas untuk pengimbasan ya, untuk dijangkau karena memang HP-nya aja anak itu pasti orang tua yang megang gitu ya. Jadi sebaiknya kalau menurut saya sih, pendapat saya, Ibu siapkan dulu flyernya, kemudian nanti Ibu siapkan juga di situ kolaborasinya Ibu dengan beberapa orang gitu, jangan hanya sendiri. Kalau sendiri capek Bu. Karena Ibu harus siapkan dari A sampai Z, itu sangat repot. Kalau saya sih selalu menyarankan untuk berkolaborasi ya, ada 6 orang atau maksimal 8 orang gitu. Biar apa? Biar bisa bagi-bagi tugas gitu loh. Jadi pengimbasan ini pengertiannya gini Bu, Ibu menularkan atau mengajari orang apa yang sudah Ibu dapatkan selama pelatihan di program GMT Batch 7 ini Bu, agar teman-teman Ibu, guru-guru lain juga mengerti apa itu Gmail atau Google Drive atau yang lain-lain yang berkaitan dengan apa pendidikan ya. Jadi mereka bisa memanfaatkan semuanya dalam kesehariannya di KBM-nya Bu. Jadi sebaiknya disiapkan jauh-jauh hari, cari teman dulu Bu untuk berkolaborasi ya. Kalau peserta di sini yang SMP mungkin bisa kalau untuk pengimbasan ke siswa ya, karena SMP kan sudah pada punya HP masing-masing gitu ya. Jadi tapi tetap saya anggap itu kalau sebaiknya gini aja lah, kolaborasi sama teman-temannya berempat atau berenam atau maksimal berapalah gitu 8, biar kebagian satu materi satu orang gitu. Jadi nggak terlalu berat bagi Bapak dan Ibu, misalnya Ibu pahamnya hanya Google Drive, disuruh ngajari misalnya dokumen Ibu nggak paham, cari bagi-bagi tugas kira-kira gitu Bu ya. Strateginya begitu nanti ke pengimbasan itu, meskipun memang semua kita harus kuasai, tapi ketika kita pengimbasan kita harus paham betul di satu materi yang kita mau sampaikan gitu.
Itu aja Bu, kalau pendapat dari saya, siapkan flyer, cari teman, lalu sebarkan itu flyernya, undangannya ke sekolah-sekolah tetangga Ibu, baik SMP, SD, atau SMA, bahkan TK juga nggak masalah Bu, semua jenjang. Ya. Karena yang dijangkau juga tidak hanya guru SD, guru TK juga, bahkan kepala sekolah juga boleh ikut di situ, di pengimbasan itu gitu. Ya kan, untuk semuanya mengenal semua fitur-fitur Google for Education itu untuk dipakai sehari-harinya gitu. Itu Bu, pendapat dari saya. Baik, Ya. Bu Ginta ya. Silakan maksimalkan dulu di SD-nya, misalkan dapat berapa siswanya yang benar-benar bisa dimaksimalkan. Kalau memang kurang, tadi kata Pak Kornel boleh berkolaborasi dengan guru lain ya, mencari teman, mengadakan pelatihan mungkin bisa dilakukan secara daring seperti ini ya Pak. Iya, secara daring, ya boleh, secara luring. Nanti kalau memang sudah mentok juga belum mencapai 50, nanti tinggal dikomunikasikan saja dengan mentornya gitu ya. Baik, Ya, selanjutnya. Terima kasih. Yuk, Pak Fajar, Furkon. Mangga Pak Fajar. Mentor saya. Nanti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Ade mau nanyain, kita itu kan pengimbasan itu boleh ke siswa, boleh ke guru, boleh ke admin ya, ke TU ya. Ya, boleh. Apakah bisa kalau contoh saya pengen pengimbasan kepada murid, tapi muridnya cuma ada 30 siswa sepertinya. Jadi sisanya ke guru gitu, boleh? Boleh banget ya. Jadi Pak Fajar, untuk peserta pengimbasan di sini tidak dibatasi hanya murid-murid aja gitu ya. Tapi boleh dari tiga-tiganya. Jadi kalau misalkan muridnya 10, gurunya ada 10, nanti sisanya ke admin boleh. Pokoknya mencapai 50 gitu ya. Atau misalkan gimana? Tidak harus bareng juga kan Bu ya? Boleh ada jeda 1 hari 2 hari gitu. Boleh dicicil. Pokoknya misalkan hari ini mau 10 orang ke murid dulu, boleh. Pokoknya dicicil sampai mendapat 50 sampai nanti limitnya tanggal 15 Oktober. Gitu ya. Jadi mau sehari 5 juga boleh. Boleh. Ya. Tambahan ini, kalau Pak Fajar merancang seperti itu, materi juga disesuaikan ya Pak ya. Seperti yang dibilang Bu Ade tadi, kalau yang dijangkau itu adalah siswa, maka materinya yang diambil materi untuk siswa gitu. Kalau untuk TU atau admin, materi untuk admin. Kemudian kalau untuk guru ya materi untuk guru sama uji komnya gitu. Semuanya nanti disesuaikan aja Pak gitu. Oh gitu. Oke. Ya, baik Pak. Terima kasih. Ya, Halo Bu Ya. Enok Nunung, monggo Bu, aktifkan Iya mikrofon. Pak. Iya Pak. Izin bertanya ya Pak. Saya mau menanyakan ini, kalau misalkan siswa yang setelah mengikuti uji kompetensi itu, kemudian nilainya misalkan tidak mencapai yang diharapkan itu, gimana? Ngaruh enggak ke kita ketika mau ujian? Gimana, langsung saya jawab apa mau Pak Kornel? Ya, silakan aja jawab Bu. Langsung saya jawab ya. Baik Bu Nok, memang kalau untuk peserta itu di situ di panduan ya, di panduannya keterangannya peserta mengisi daftar hadir plus uji kompetensi itu minimal mendapatkan nilai 60 ya. Jadi akan dihitung itu kalau pesertanya mendapatkan 60. Tapi pengalaman di batch 6 kemarin, jadi menti saya berapapun nilainya itu tetap terhitung Bu Nok. Jadi memang kalau misalkan cuma mendapat 50 tetap masuk ke data studionya gitu. Yang penting di data studionya itu pesertanya mencapai 50 seperti itu. Kalau untuk nilainya tadi memang diharapkan sampai mencapai minimal 60. Tapi walaupun tidak mencapai 60, insya Allah tetap masuk ke perhitungan gitu, seperti itu. Iya, satu lagi ya Bu Ade ya. Ya. Ya Pak Kornel. Satu lagi, kalau untuk teknis ke siswa itu harus berapa hari? Soalnya saya lihat itu ya, untuk materi ke siswa itu kayaknya ada beberapa yang harus disampaikan. Itu kira-kira butuh berapa hari itu ya untuk menyampaikan materi itu? Mungkin sekitar 3 hari 4 hari ya. Untuk itu, kalau untuk harinya tergantung kesiapan Bu Nok aja. Kalau misalkan hari itu penyampaian materinya, misalkan hari Senin sudah beres penyampaian materinya, hari Selasanya tinggal uji kompetensinya boleh. Ya, atau mau di hari Senin juga selesai materi langsung ngisi daftar hadir dan uji kompetensi juga boleh. Jadi itu mah kalau teknis tergantung ke gurunya masing-masing ya. Begitu. Jadi nggak ada batasan harus berapa harinya. Pokoknya kalau untuk ke murid ya, kalau nggak salah kalau untuk ke murid itu tidak ada penugasan juga ya.
Yang penting materi sampaikan, materi yang ada di slide Revo itu dan mereka bisa mengerjakan daftar hadir dan uji kompetensinya dengan baik seperti itu. Iya. Terima kasih ya Bu Ade ya. Ya, sama-sama. Mangga yang Pak Bartoni, mangga Pak Bartoni udah mengangkat tangan. Halo Pak Bartoni. Apakah ada lagi? Oh, yang oh, ini yang dari chat aja ya, saya izin. Ada resen itu Pak Rifki Permana. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, sambil balas. Sebenarnya saya sudah bertanya di chat, cuma Kalau bisa Pak, perdekat Pak mikrofonnya Pak ya, biar suaranya lebih jelas. sudah maksimal Pak. Ya, bagaimana Pak? Oh, Ya, gimana cara kita tahu kalau admin atau guru atau siswa gitu ya, bahwa mereka sudah mengikuti pelatihan, atau apakah boleh yang sudah mengikuti pelatihan ikut pelatihan lagi? Nggak langsung saya jawab ya, Pak Rifki. Ini kalau untuk guru yang sudah pernah melakukan pelatihan atau sudah mengikuti pelatihan belajar ID itu otomatis emailnya sudah tidak bisa dipakai karena satu akun email belajar ID hanya bisa satu kali mengisi daftar hadir. Jadi ketika misalkan guru tersebut yang bersangkutan ikut lagi, maka emailnya tidak bisa digunakan karena tidak bisa mengisi daftar hadir. Boleh, tapi boleh nggak mau ilmunya aja? Boleh, mangga menggunakan nanti menggunakan email pribadi, pakai email Gmail. Nah, cuma sayangnya kalau yang Gmail nanti akan tidak terhitung di data studionya, gitu Pak Rifki, ya. Jadi cara mengetahuinya tinggal ketika itu aja. Kalau dia ngisi formnya itu nanti uji kompetensinya ya. Kalau bisa berarti dia belum pernah. Kalau ternyata tidak bisa berarti dia sudah pernah sebelumnya gitu Pak Rifki. Baik, terima kasih. ini bantu jawab sedikit nih untuk Pak Rifki ya. Ya, Pak. Pak Rifki, saya pernah ikut 2 kali ikut pelatihan GWFE ya. Dulu pertama saya ikut tuh dari Jawa Barat ya. Ya pakai akun belajar. Kemudian saya merasa nggak puas, pengen tahu banyak gitu. Saya ikut lagi GWFE dari yang diselenggarakan oleh trainer yang dari Kaltim. Ya ikut, saya nggak masalah di situ Pak. Jadi artinya nggak masalah itu kalau masalah ada yang sudah ikut pernah pengimbasan. Kalau dia mau ya silahkan aja, data atau akunnya juga itu menurut saya sih nggak jadi masalah itu. Ya. Tapi Karena buktinya saya sendiri nggak ada masalah, dapat sertifikat saya 2 gitu loh. Dari 2 kegiatan pengimbasan gitu. boleh bertanya lagi Pak. Ya silakan Pak. Tapi apa namanya, pesertanya berarti tapi tidak terhitung Pak ya di 50 peserta itu? Saya ya kan Maksudnya yang sudah ikut pengimbasan terus ikut lagi, apakah terhitung ke 50 minimal peserta 50 itu atau gimana? Masuk ke data studio nggak gitu Pak Kornel? Soalnya kehitung lah kalau Bapak ikut ulang ujian gitu loh dan mengisi semua kelengkapan yang dibutuhkan. Nggak apa-apa itu, nggak usah pusing masalah akunnya gitu. Nggak apa-apa, kita juga kasih kesempatan orang untuk belajar berkali-kali. Masa kita halangin orang? Logika saya begitu sih, ya. Iya. Iya, jadi nggak jadi masalah kalau menurut saya. Kalau dibilang Bu Ade tadi juga terdeteksi, itu abaikan saja. Yang penting itu yang bersangkutan dapat ilmunya. Kalau masalah terdatanya itu yakin saya terdata. Nggak persoalan itu. Nambahin ya Pak. Menambahin Bu Ade. Minimal. Ya, baik Bu Nok. Mungkin Bu Nok kenapa? Iya, saya menambahin Pak. Saya sudah ikut 3 kali ya program ini dan alhamdulillah ketiga-tiganya masuk dan terakhir nih ikut sama Bu Ade kemarin ya. Sebelumnya saya ikut 2 kali. Terus saya ikut lagi kemarin sama yang belajar ID itu 3 kali dan udah dapat 2 sertifikat, mungkin nanti ketiga kalinya dari Bu Ade. Jadi bisa ya Pak ya, saya udah 3 kali nih.
Bukan, iya, kalau jadi peserta untuk GMT-nya bisa berkali-kali ya, misalkan. Iya, Ini itu maksudnya. Pak Cornel, untuk email tadi yang ditanyakan oleh Pak Rifki adalah ketika si orang itu sudah pernah mengisi uji kompetensi di peserta pengimbasan si A, maka dia tidak bisa ngisi lagi yang kedua kalinya di peserta pengimbasan si B, karena emailnya itu hanya satu email itu hanya bisa mengisi satu kali, ya. Jadi nanti walaupun dia ikut lagi boleh, cuman mungkin ketika mengisi uji kompetensinya tidak bisa karena dibatasi Pak Cornel. Ini email peserta, bukan kita. Kan itu, Bu, ya. Mm-mm. Terhitung di peserta saya misalkan. Jadi dia tetap bisa mendapatkan sertifikat dari Pak Rifki, cuman mungkin menggunakan Gmail pribadi. Baik, Ibu. Dan itu kalau Gmail pribadi, kalau kemarin dari kasus saya di Base 6 itu tidak terhitung, ya seperti itu. Yang terhitung itu hanya email belajar ID yang pesertanya, seperti itu, Pak Rifki. Iya, itu Bu Enok tadi nambahin apa Bu? Barusan tadi menyela sedikit. Sudah Pak tadi. Jadi saya ikut tiga-tiganya pakai email ID loh Bu, belajar ID. Ya, kalau Bu Eno kan maksudnya ikut sebagai peserta GMT-nya ya? Enggak, kalau mengisi Bukan GMT, tapi saya peserta Google, Google for Education itu. ini enggak uji kompetensinya? Ikut Bu, tiga-tiganya saya ikut dan tiga-tiganya menggunakan belajar ID. Bisa dipakai 2 kali? Bisa dipakai 3 kali bahkan sama yang kemarin belajar ID sama Bu Ade itu. Soalnya kemarin yang di kasus di menti saya, ketika si dia sudah mengikuti, misalkan sudah mengikuti pengimbasan di Bu Fitri ya, ternyata ketika mau mengisi lagi di pengimbasan Pak Rifki, mau ngisi uji kompetensinya itu nggak bisa emailnya, nggak bisa karena Anda sudah pernah mengisi email tersebut gitu. Tapi kalau memang bisa ya alhamdulillah gitu ya. Kalau Alhamdulillah bisa. Pak, dulu saya pertama ikut saya sama Pak Ferry ya, kemudian sama Pak Fatur. Nah, terakhir ikut sama Ibu Ade dan saya menggunakan email yang sama belajar ID. Ya, alhamdulillah kalau kayak gitu ya berarti ya. Jadi Pak Rifki kalau memang pesertanya sudah pernah dan mau ikut lagi dan ternyata tidak ada hambatan, berarti alhamdulillah berarti bisa masuk ke peserta pengimbasannya. Alhamdulillah banget kalau kayak gitu ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya. Yang Ya, lain ini ada pertanyaan nih Bu di chat Bu dari Pak Wawan. Itu untuk sistem pengimbasan kolaborasi ini bagaimana tekniknya gitu. enggak Pak Cornel, boleh? Nih Pak Wawan, ini kalau Bapak mau merencanakan pengimbasan, tentukan dulu Pak yang disasar itu siswa, guru atau admin gitu ya. Nah, langkah pertama yaitu ya perencanaan ya. Bapak merencanakan dulu apa-apa yang harus dilakukan. Yang pertama adalah ya buatkan dulu apanya semacam poster atau flyernya untuk siapa itu, nanti tuliskan di flyernya itu bahwa pengimbasan yang Bapak lakukan itu jangan lupa ditulis ada kata gratis gitu ya. Biar nanti yang melihat itu ada rasa tertariknya gitu ya. Kemudian ditulis apa? Sertifikat 32 jam pelajaran gitu. Nah, kemudian isi flyernya itu diisi dengan apa? Materi-materi yang akan didapatkan oleh peserta. Nah, itu contohnya sudah banyak. Mungkin di batch 7 sudah ada mungkin yang sudah menebar flyer atau apa di grup di chatnya batch 7 itu bisa ditiru ya. Artinya gini, penggunaan apa? Fitur-fitur Google Workspace for Education yang biasa di sekolah yang yang mau disampaikan gitu di pengimbasan Bapak. Kemudian yang kedua, cari teman Pak, jangan sendirian. Ya. Kalau Bapak sendirian, yakin saya itu Bapak bingung sendiri nanti mau ngerjain apa karena memang berat jadinya. Kenapa? Karena Bapak harus jelaskan semua materi itu satu persatu. Kalau kuat fisiknya gitu loh. Kenapa? Karena ada tugas-tugas lain yang pasti menyita waktu Bapak. Jadi sebaiknya berkolaborasi, cari teman ya 5 atau sampai 8 orang lah gitu. Nanti rame-rame bila perlu bawa surat pengimbasan itu yang sudah dari Dirjen GTK itu ke Dinas Pendidikan setempat. Tawarkan nih Pak, ini kami mau melakukan pengimbasan, mohon diberi kami kesempatan untuk
memberi pengimbasan kepada sekolah-sekolah sasaran yang akun pembelajaran di sekolah tersebut masih rendah gitu ya. Itu nanti ada kok itu dashboardnya ada. Setiap kabupaten kota ada kok di situ data-data sekolah yang aktivasi akunnya rendah, baik itu untuk siswa atau gurunya itu rendah, itu yang disasar Pak ya. Jadi itu yang kedua. Jadi sekali lagi bawa surat itu ke dinas, karena apa? Kalau dinas syukur-syukur difasilitasi gitu loh. Ya karena pasti dinas juga merasa terbantu untuk rapot pendidikan di sekolahnya gitu. Bisa masalah TI di kabupaten kotanya meningkat karena adanya pengimbasan, yaitu pengenalan fitur-fitur Google Workspace for Education itu untuk diterapkan di sekolah gitu. Nah, kalau difasilitasi dari dinas lebih bagus lagi, tinggal langkah berikutnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya ya materi udah tinggal ambil dari yang disebutkan Bu Ademistri tadi. Sudah ada disiapkan oleh Revo, tinggal itu aja, tinggal bagi-bagi aja tugasnya, kamu materi apa dengan siapa gitu. Kemudian ketika Bapak dan Ibu melakukan pengimbasan juga jangan karena si A bagian hari ini lantas si B atau si C teman kolaborasinya itu tidak hadir, tidak ya. Selama pengimbasan, teman satu timnya itu harus tetap ada hadir untuk membackup. Artinya begini, misalnya saya berkolaborasi dengan Bu Ademistri. Nah, ternyata tiba-tiba perangkat Bu Ademistri atau Bu Ademistri tiba-tiba sakit misalnya, tidak ada yang bisa melanjutkan, maka teman trainer lainnya, nanti Bapak dan Ibu akan disebut jadi trainer nanti ketika pengimbasan ya. Jadi trainer lainnya harus bisa melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman kita yang berhalangan tadi. Maka harus dibuat drive bersama, tempat menuangkan semua persiapan dari persiapan, pelaksanaan sampai evaluasinya nanti dibuat drive bersama, sehingga semua perencanaan apapun, data-data yang dibutuhkan ada di drive bersama untuk pengimbasan Bapak dan Ibu, sehingga ketika ada kendala tinggal ambil saja dilanjutkan oleh teman yang lain gitu. Itu saja sih kalau saran dari saya kalau teknik pengimbasannya ya. Kemudian jangan lupa itu di upload atau di posting di media sosial ya. Kalau mau modanya moda daring ya, kalau moda daring. Kalau modanya moda luring atau onsite ya semacam in-house training, berarti ya harus membuat mencetak itu banner gitu untuk dipampang nanti di meja depannya waktu pelaksanaan pengimbasan itu gitu ya. Kalau moda daring kan nggak butuh itu gitu. Itu saja Bu, sementara yang bisa saya tambahkan untuk jawaban untuk Pak Wawan ini ya, tekniknya seperti itu. Nanti hal-hal lain yang timbul bisa kita bantu jawab lagi. Tambahin Bu. Ya baik, terima kasih Bapak atas jawaban saya. Mohon maaf, saya tidak bisa on cam Pak ya. Iya, nggak apa-apa Pak ya. Terima kasih Bapak jawabannya. Ya itu tadi, jadi saya berniat untuk kolaborasi dengan sesama peserta. Jadi dengan jumlah yang contoh 50 itu bisa dikerjakan bersama-sama ya Pak, sesama peserta GMT ini ya. Ya, boleh. Jadi nanti Pak Wawan silahkan cari beberapa peserta GMT, kemudian Pak Wawan merancang nanti pelaksanaannya akan seperti apa, apakah mau luring, apakah mau daring, nanti silahkan dibagi, nanti sebanyak peserta yang dapat, nanti tinggal dibagi oleh peserta kolaborasi. Misalkan Pak Wawan tadi berlima, maka peserta yang didapat silahkan dibagi 5 secara merata. Gitu Pak Wawan ya? Oke, jadi bukan maksudnya gini, kita udah dapat 50 peserta. Jadi kita ramean tuh, kita ngajar misalkan ada 3 peserta. Jadi dalam waktu bersamaan itu kita melakukan pengimbasan ke 50 siswa ini oleh 3 peserta GMT. Begitu bisa? Boleh. Boleh untuk teknisnya boleh seperti itu Pak Wawan.
Boleh, Ya. keroyokan boleh. Terus apakah nantinya enggak rebutan peserta pengimbasan? Contoh, ini masing-masing peserta ini kok 50 pesertanya kok sama, peserta ini Nah, pesertanya kok sama begitu. Apakah nanti akan seperti itu tidak? nah tadi Oh, kan maksudnya ini Bu Ade kayaknya ya Pak Wawan. Jadi dibagi nanti Pak Wawan. Nanti dibagi kalau pesertanya Pak Wawan 50, sementara mentinya kolaborasi 5 orang, berarti nanti dibagi jadi cuma 10-10. Gitu mungkin Pak Iya, Wawan oh, ya. maksudnya begitu. Jadi berarti saya cuman oke kalau memang bertiga contoh misalkan 20, 20 atau 15, 15, 20. Bisa ya? bisa. Jadi enggak harus saya harus mengumpulkan 50, 50, 50, peserta lain juga 50, bukan begitu ya? Iya memang harus seperti itu. Kalau Memang Enggak, harus 50. saya contoh ada 50 peserta totalnya untuk 3 peserta GMT ini. Ketika misalkan 50 ini contoh saya dapatnya 15 yang lain, terus satu lagi misalkan 20. Berarti kan hitungan saya dapat pesertanya 15, berarti tidak memenuhi syarat untuk 50, apakah begitu? Atau gimana, emang harus 50 aja? Harus 50 Pak Wawan. Harus 50. Jadi Jadi nggak bisa ya? Iya, kalau contoh ada 50 peserta, kita ramean dengan peserta kolaborasi itu nantinya udah ngajar bareng. Jadi masing-masing ya itu pesertanya sama gitu. Iya, Nah, jadi ini nanti dibagi itu. tambahan ini sedikit Pak Wawan ya. Seperti mohon maaf nih di kabupaten Saya kota mana Kabupaten Pak? Serang, Bapak. Kabupaten Serang artinya gini, kalau Kabupaten Serang berarti ya silakan aja Pak sowan ke dinasnya gitu loh. Nanti begini caranya, cari dulu Pak teman Bapak entah berenam atau berapa orang gitu ya. Sowan ke sana Pak, kami mau lakukan pengimbasan, dasar kami ke sini adalah ini gitu, tunjukkan surat yang dari Kemendikbud untuk pengimbasan itu. Biasanya direspon oleh dinas itu. Sambil bawa juga Pak ini sekolah-sekolah sasaran yang aktivasi akunnya rendah di wilayah Serang gitu ya. Pak, ini kami melakukan pengimbasan, target kami adalah untuk sekolah-sekolah sasaran yang ini, jenjangnya juga disebut jangkau aja semua. Terus nanti ini, kalau dinas setuju nanti mereka akan justru diberi apa? Diberi surat itu misalnya tuh Pak, untuk sekolah-sekolah yang tertera di sini untuk ikut pengimbasan ini kan itu lebih mudah lagi. Kalau orang dinas yang nyuruh kan pasti gurunya pada manut semua ikut gitu loh. Jadi jangkauannya lebih banyak lagi gitu. Tidak apa bisa banyak lah kalau banyak sekolah yang dijangkau kan taruh aja rata-rata satu sekolah 20 sekolah misalnya. Kalau dapat 50 sekolah pasti lebih sebenarnya kalau bisa koordinasinya dengan dinas setempat gitu. Jadi sebaiknya yang pertama Bapak lakukan cari dulu teman ya. Cari teman beberapa orang lalu tentukan sasarannya kemudian arahkan kerjasama dengan dinas untuk melakukan pengimbasan ya seperti itu tadi. Temui siapa orang dinas yang Bapak kenal atau minta izin lah untuk memperkenalkan diri kami ini peserta GMT Batch 7 dari daerah Bapak nih sebutkan kami mau melakukan pengimbasan. Rencana kami sih kalau pihak dinas mengizinkan kami akan menyasar sekolah-sekolah ini sambil Bapak tampilkan aja sekolah-sekolah yang aktivasi akunnya rendah gitu. Biasanya dinas itu akan responnya positif sih Pak. Artinya nanti jangkauannya itu akan banyak Pak. Jadi kalau hanya 50 siswa direbut bertiga, kayaknya gimana gitu. Tapi kalau kita jangkau orang dinas yang punya kuasa, kan tinggal kasih turun surat aja dia. Misalnya aktifkan akun, bila perlu ini ikuti pelatihan dari atau ikuti ya pelatihan GWFE yang di kelompok ini, misalnya kelompok Pak apa ini, ya kelompoknya Bapak gitu. Bisa jadi begitu nanti, jadi jangkauannya banyak gitu. Itu Pak dari saya tambahannya. Baik, terima kasih Bapak. baik, begitu Pak Wawan ya. Jadi kalau memang mau kolaborasi 5 orang berarti peserta pengimbasannya harus 250 orang karena nanti akan dibagi. Karena akan dibagi 5 tadi kalau memang mau dapat 50 seperti itu.
Karena ada kasus khawatirnya ya ketika ada kasus seperti menti saya di batch 6, jadi ketika si orang itu sudah pernah mengisi form, maka dia nggak bisa mengisi form lagi ya. Jadi ancang-ancangnya, jadi kalau memang yang 5 peserta yang kolaborasi, maka peserta pengimbasannya harus mencapai 250. Tuh. Baik ya. Bagaimana yang lain, Bu Yuli? Mangga Bu Yuli Suryandari yang sudah mengangkat tangan. Pak Ya. Tundo ada raise hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bu Ade dan Bapak Ibu guru, saya off cam, khawatir down. Tadi saya keluar masuk soalnya gini. Khawatir ininya apa? Internet. Bu Yuli. Yang mau saya tanyakan seperti ini. Saya ini kemarin-kemarin merancang pengimbasan itu untuk murid-murid saya. 50 orang, 100 juga dapat tuh murid-murid saya di asrama, kemudian tinggal dipanggil ke kelas gitu ya. Tadi saya udah memulainya sebelum Jumatan lah, 15 orang putri. Kemudian sebenarnya mereka kan produk Google tuh enggak asing ya. Tapi ya enggak semuanya, paling Drive, Classroom, dan beberapa fitur yang mereka tahu, enggak semuanya. Jadi sekalian saya tadi memperkenalkan sambil nyoba-nyoba bikin form, bikin Google Form seperti apa, terus pokoknya gitulah sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, kemudian saya rencananya uji kompetensinya nanti barengan kalau udah dapat 50 anak. Ini kan nyicil misalnya, karena saya lihat kan tenggatnya masih lama ya. Jadi 15 dulu, besok mungkin saya ambil, ketika saya masuk kelas berikutnya saya ambil 20 dan sampai 50. Nah, nanti baru uji kompetensinya barengan di Labcom gitu. Rencana saya seperti itu. Jadi saya nggak pakai flyer, nggak pakai izin dinas, nggak pakai, karena namanya anak murid-murid saya dia nggak butuh sertifikat kan. Iya, karena luring ya, onsite. Saya luring Pak. Memang enaknya begitu ya Pak Kornel, jadi memang enaknya ke siswa sendiri kalau memang siswanya tadi dalam tanda kutip memang memenuhi ya, tadi siswa SMA atau SMP yang sudah bisa diarahkan menggunakan HP, memang enaknya saya juga rekomendasinya langsung ke siswa masing-masing. Nah, tadi yang kita anjurkan untuk kolaborasi adalah rata-rata yang kesulitan melakukan pengimbasan kepada siswanya. Misalkan tadi karena guru SD ya, kalau untuk SD kan sulit untuk dikondisikan, maka mencari teman-teman untuk kolaborasi. Tapi kalau memang di sekolah Bapak Ibu memungkinkan untuk melakukan pengimbasan langsung kepada siswa dan sekiranya dapat 50, mangga. Itu sangat bagus sekali gitu ya, karena untuk siswa, kalau nggak salah saya dengar dari Pak Coach Steven ya, kalau untuk ke siswa itu ketika sudah mereka bisa aktivasi sendiri, itu mereka sudah terhitungnya sudah pengimbasan gitu. Jadi mereka sampai bisa aktivasi saja itu sudah terhitung. Apalagi kalau sampai dikasih materinya gitu, Google Drive apa, Google Slide apa, nah itu udah lebih bagus lagi gitu Bu Yuli ya. Jadi nggak apa-apa. Alhamdulillah. Ya, cuma ada lagi apa ya saya mau tanyain. Kalau misalnya nilai uji kompetisi mereka juga namanya anak-anak Bu ya, nggak sesuai dengan harapan, nggak sampai 60 itu nggak apa-apa kan Bu? Anak SMP, saya megang anak SMP Bu. Kalau kemarin pengalaman dari batch 6, berapapun nilai yang dari peserta yang menguji uji kompetensi itu tetap terhitung Bu Yuli. Jadi mau 20, mau yang 30, tapi kita sebagai guru yang baik, kita usahakan dulu ngasih semaksimal mungkin materinya, mudah-mudahan gitu ya. Kalau untuk hasilnya nanti itu kan urusan nanti gitu ya. Jadi kita maksimalkan dulu, kasih dulu materinya semampu kita, nanti mereka peserta dapatnya berapa, itu nggak apa-apa. Ya, cuma nanti urusan nanti. Dan Ya, ini Bu, jangan lupa Bu ya, ketika Ibu melakukan pengimbasan dipoto Bu buat dokumentasi, karena nanti akan diminta itu bukti bahwa Anda melakukan pengimbasan ke siswa gitu. Oh iya, baik. Jangan lupa ya. Ya, baik Pak, insya Allah. Tapi mipil ya, misalnya tadi kan saya dapat 15, kalau besok dari fotonya jadi banyak, gak apa-apa Pak. Boleh. Apa Bu, tinggal pilih aja nanti mana yang mau dikirim gitu. Oh gitu. Nanti kan di galeri yang dari Revo ya, ada silakan upload buku pengimbasan Anda di galeri pengimbasan. Boleh upload berapapun yang Bapak Ibu punya di situ. Baik, selanjutnya. Baik, Pak Tundo itu ada Pak Tundo. Pak Tundo. Ya, terima kasih Pak Kornel. Mohon izin bertanya nih dari SMP 3 Keragilan ya. Halo? Iya, dengar Pak. Terus ya. Tadi bagus sekali sudah saya simak ya dari Pak Kornel dan beberapa rekan yang
ikut kolaborasi ini. Intinya tadi sudah cukup jelas. Tadi saya mau bertanya beberapa itu, tapi sudah dijawab oleh Pak Kornel tadi. Tapi masih ada juga sih yang saya ingin sampaikan kembali, utamanya kepada rekan saya yang sekabupaten tadi dari Pak Wawan ya, karena memang sulit tadi itu untuk berimbas ya. Karena memang sebetulnya kita ini sebetulnya intinya pada belum membaca panduan kayaknya, termasuk saya ya. Maka kan ini satu terobosan yang baik sekali. Saya juga tadi tahu, kemudian ada gimmick, saya ikuti. Mohon maaf kalau suara saya. Jadi intinya itu Pak, yang saya pada Pak Kemal tadi, kalau memang kita mengadakan pengimbasannya itu tatap muka, karena sekarang sudah tatap muka, apakah dokumen-dokumennya nanti itu perlu disertakan, misalkan masalah foto waktu kegiatan gitu Bapak ya, kemudian ya, daftar hadir atau apa yang dari panduan itu secara link itu ya. Karena rencana kan tadi kata Bapak tadi sasarannya itu yang di kabupaten yang aktivasi akun belajar ID-nya di sekolah tersebut rendah gitu ya. Betul Pak. Iya, memang itu Pak, targetnya memang itu Pak, yang aktivasinya rendah gitu ya. Jadi kan bukan semata-mata kita melakukan pengimbasan asal tok pengimbasan untuk mencapai level berikutnya, bukan seperti itu saja kan Pak ya? Ya idealnya Pak, idealnya yang kita bilang itu ya seperti itu, agar aktivasi akun itu merata gitu loh. Jadi pengimbasan itu menyasar yang sekolah yang aktivasinya masih rendah. Meskipun sekolah yang aktivasinya tinggi, kalau mau ikut pengimbasan nggak masalah itu Pak, gitu loh. Lanjut Pak ya. Yang tadi dari Bapak Owan juga masalah yang disampaikan kan hampir sama dengan saya gitu ya. Kemudian masalah pengimbasan tadi itu kalau secara teknisnya, teori tadi itu apa sudah include yang disertakan dari Stevo tadi itu ya, yang di panduan itu Pak, yang harus kita sampaikan. Iya, bahannya dari situ Pak. Itu sudah disiapkan gitu. Tinggal Bapak bagi-bagi aja. Jadi contohnya gini Pak ya, saya ulangi ya. Ketika Bapak merencanakan pengimbasan, nah buatkan dulu Pak formulir pendaftarannya ya. Berapa nanti pesertanya di sana, akan ketahuan berapa yang mendaftar gitu. Jadi Bapak buka Google Form, buatkan form pendaftaran pengimbasan apa, misalnya kasih judul apa, nama pengimbasan Bapak gitu ya. Nanti akan ada orang mendaftar ke sana semua. Terus setelah itu, itulah nanti dasarnya untuk selanjutnya sampai ke data-data itu, sampai ke sertifikatnya nanti ambil dari data itu gitu. Nah, kalau untuk menarget siswa, kalau di jenjang SMP sih enak sih seperti yang Bu Yuli tadi sebutkan ya, karena bisa mau secara mandiri atau luring onsite sendiri juga bisa melakukan, itu nggak masalah gitu. Tapi kalau mau kolaborasi, ya itu tadi, silakan Pak cari teman dan kemudian ya diperbanyaklah info kegiatan Bapak itu ke sekolah-sekolah, bahkan ke luar daerah juga bisa. Buktinya seperti saya sebutkan tadi. Saya di Banten, tapi saya ikut pengimbasan yang dari Jawa Barat. Saya di Banten, tapi saya ikut yang pengimbasan dari Kaltim gitu loh. Artinya itu harus bisa kebaca seluruh Indonesia biar banyak peserta yang Bapak yang ikut nanti ke pengimbasan Bapak gitu. Jadi tidak tertutup kemungkinan, bila perlu Bapak kolaborasi lintas provinsi, nggak masalah gitu loh. Nggak masalah itu Pak. Banyak kok yang seperti itu ya. Baik. Menambahkan ya Pak Tundo, untuk yang diupload, dokumen apa saja yang perlu diupload. Yang pertama itu yang perlu diupload adalah foto pengimbasan. Nanti Bapak Ibu diminta untuk mengupload foto pengimbasan di galeri pengimbasan yang sudah tersedia linknya di. Kemudian apalagi yang akan dibutuhkan yaitu tadi, jadi hanya 2, foto pengimbasan sama peserta tersebut mengisi uji kompetensi yang nanti emailnya, datanya masuk ke nama Bapak di Data Studio. Yang tadi sudah pernah saya sampaikan ya di awal, bahwa setiap peserta pengimbasan yang mengisi uji kompetensi akan diminta memasukkan nama Bapak Ibu. Nah, dan di situ jangan salah 1 titik 1 koma pun ya, karena kalau salah ya tidak masuk ke Data Studio, tidak akan terhitung. Seperti itu Bapak. Ya. Oke, yang direkam Data Studio ini sudah difasilitasi Bu ya linknya ya.
Sudah. Kita yang berarti yang nanti foto kegiatan aja yang dari kita secara visual gitu ya, apa-apanya gitu ya, yang kita lakukan gitu. Kalau yang untuk link kita disediain ya dari Repo ya. Ya, kalau yang semua uji komnya sudah ada di panduan pengimbasan, mau yang siswa, guru, sama admin sudah ada terpisah. Silahkan dipilih tergantung pesertanya. Kemudian untuk data studio, mohon izin saya izin share screen dulu. Jadi untuk tadi yang ketinggalan, baik Bapak Ibu, apakah layar saya sudah tampak? Nah, sabar Bu, masih proses. Udah. Kalau di saya udah nampak. Nah, nanti Bapak Ibu mau ngecek peserta pengimbasan saya udah berapa nih gitu. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti ini linknya ada di data di Classroom ya. Kalau belum nanti saya kirim di WA saja ya, di WA grup saja. Nanti saya kirim link data pengimbasannya. Jadi Bapak Ibu tinggal ngecek aja nih, misalkan kemarin saya udah ngelakuin pengimbasan udah 10 orang. Udah siswanya juga udah melakukan uji kompetensi. Udah masuk belum ya kira-kira? Tinggal Bapak Ibu cari aja, di sini udah asal provinsinya, silahkan dipilih. Di sini saya sudah pilih Banten. Dan kalau Bapak Ibu juga penasaran nih, kepo nih, kira-kira teman saya nih udah dapat berapa sih gitu ya yang di Banten. Nah, kita bisa lihat tuh, Bu Vera Rahmawati sudah mencapai 60 peserta siswanya. Kemudian Bu Anissa sudah mencapai 56. Nah, di sini kira-kira udah ada belum nih nama Bapak Ibu? Tinggal dicari aja ya. Terus Bu Ade bisa nggak digabung pesertanya dari siswa, guru, sama adin? Boleh, nanti tinggal digabungin aja. Misalkan tadi dari siswa udah 20, kemudian dari guru 20, kemudian dari admin lagi sisanya 10, boleh. Jadi nggak mesti satu ya, nggak mesti satu jenjang aja. Begitu Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup jelas ya? Terima kasih Ibu sama Bapak Kornel ya. Terima kasih penjelasannya. Oke, saya izin tutup lagi. Mangga, yang lain ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita ke sesi persiapan ujian ya? Karena materinya tadi persiapan pengimbasan dan persiapan ujian. Mangga Bu Nok yang sudah angkat tangan. Ya Bu, saya mau izin nanya lagi mengenai sertifikat Ibu ya untuk siswa. Itu kan ada dapat sertifikat. Bagaimana itu Bu teknis penulisannya? Karena saya belum pernah ya nulis sertifikat secara online. Oke, untuk sertifikat Bapak Ibu saya izin share screen lagi, mungkin bisa jadi pengalaman juga buat yang lain bagaimana cara membuat sertifikat. Dan alhamdulillah di sini Revo tuh udah baik banget ya Bapak Ibu, sudah disediakan juga template sertifikatnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal balik lagi ke sini ke panduan pengimbasan, kemudian cari di sini template sertifikat. Nah, lihat Bapak Ibu ada yang buat admin udah ada yang buat guru udah ada. Kita lihat yang buat siswa nih Bapak Ibu. Nah, gimana sih kita cara menggunakan template ini? Bapak Ibu tinggal dibuka aja link yang sudah ada di panduan, diklik link sertifikatnya. Bentar, ini butuh waktu lama. Nah, seperti ini ya. Duh, gimana nih? Sebentar. Nah, seperti ini link sertifikatnya. Sebentar, ini kok mengecil ya. Up. Gimana ini? Nah, ini Bapak Ibu, maaf nih karena layar saya jadi kayak gini ya. Nih Bapak Ibu, nanti ini kan bentuknya Google Doc ya. Jadi kalau Bapak Ibu buka, ini bentuknya Google Doc. Ini kalau Bapak Ibu klik di sini, ini nggak bisa karena Bapak Ibu hanya diizinkan sebagai pelihat saja. Atau di sini minta akses edit ya. Nanti Bapak Ibu sertifikat ini dibuat salinannya dulu. Nanti Bapak Ibu kalau sudah dibuat salinannya, nanti di sini bisa Bapak Ibu edit namanya. Kalau buat ke siswa mungkin Bapak Ibu bisa manual satu-satu. Tapi kalau misalkan tadi kolaborasi pesertanya banyak, Bapak Ibu bisa menggunakan AutoCAD. Kemarin sudah materinya nanti ya ada di YouTube Pak Sukardiono kemarin sudah sempat bahas bagaimana cara membuat supaya nama yang tertera di sertifikat itu otomatis masuk tanpa menggunakan satu-satu tanpa manual. Nah, kemudian untuk tanda tangannya nanti bisa diganti tanda tangannya kalau nggak salah. Dan sebentar ya, saya tutup dulu deh.
Oke, saya buka lagi ya panduan pengimbasan. Nah, seperti itu ya, Bu Nok, di template-nya. Nah, kok nggak bisa? Tuh, kebukanya kayak gini ya. Oke, gimana Bu Nok sambil di ini ada pertanyaan untuk sertifikatnya? Tinggal dibuka aja ya di sini ya. Nanti untuk cara bikin ngisi namanya tadi Bu Nok tinggal dibuka saja linknya ya. Itu. Biar nggak ditulis manual gitu Bu, maksud saya gimana itu? Biar nggak ditulis manual itu nanti ini pembahasannya gitu, tapi serentak gitu. Pembahasannya panjang ya, Bu. Ya. Kok kesini sih? Pembahasannya itu akan sangat panjang, Bu Nok, karena untuk biar nggak manual itu ada tekniknya tersendiri ya, namanya autocrate ya. Bisa juga dicari di YouTube ya, itu ada sudah dibahas kemarin di pertemuan persegi GCE Banten sama Pak Sukardiono bagaimana cara supaya namanya itu sudah otomatis, bahkan otomatis langsung terkirim ke email pesertanya seperti itu Ibu ya. Tapi kalau untuk ke murid boleh Bapak Ibu tinggal ditulis manual aja seperti itu ya. Terima kasih ya Bode. Ya, kok itu ya tampilannya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke persiapan ujian ya? Bagaimana? Bu Ros Malina, mangga Bu Ros. Baik Ibu, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, sebelumnya saya meminta izin untuk meminta penjelasan. Yang pertama, kan di kecamatan saya sendiri itu yang mengikuti kegiatan ini hanya saya. Ya. Saya sudah mencari teman yang sama di SMP sekecamatan, ternyata nggak ada yang ikut. Nah kemudian juga di kecamatan saya itu kemarin saya melihat dari data di Kormin bahwa hampir 97% guru sudah mengaktifkan akun belajar ID. Dan juga di SD saya sendiri itu hampir 99,8% siswanya sudah diaktifkan akun belajar ID-nya. Nah, adapun untuk yang kelas saya bina itu totalnya ada 36 dan tahun yang lalu itu 37 siswa. Nah, itu memang diaktifkannya oleh saya sendiri. Hanya yang mengaktifkan secara pribadi itu adalah yang ditatar oleh saya sebanyak 15 orang. Nah, pertanyaannya, apakah apa yang harus saya lakukan untuk yang sudah aktif ini, sedangkan kan targetnya adalah 50. Adapun yang sudah saya tatar itu hanya 15, dan siswa yang ada di kelas saya itu ada 35. Itu gimana ya? Apakah bisa langsung saja misalnya saya lakukan disuruh ngisi daftar hadir saja gitu kan, sama UKOM aja langsung, atau harus melalui proses yang lain? Mungkin itu saja ya Bu Ade, dan lainnya enggak nyuhunkeun info gitu ya. Penjelasannya enggak. Terima kasih. Bu Ros Malina saya jawab ya. Memang idealnya Bu Ros tadi ya seperti yang disampaikan oleh Pak Kornel bahwa kita ini pengimbasan benar-benar melakukan pengimbasan gitu ya. Jadi saya nggak mau ngajarin yang nggak benar gitu ya. Jadi memang yang betulnya itu kita kalau memang tadi pesertanya siswa, kalau sudah aktif email belajar ID-nya alhamdulillah banget. Jadi yang langkah berikutnya Bu Ros Malina tinggal memberikan materi yang sudah diberikan oleh Revo di panduan. Dia tinggal memberikan materi yang sudah diberikan ke siswa. Nanti kalau materinya memang sudah selesai, tinggal mereka ujian gitu ya, mengisi uji kompetensinya. Jadi baiknya seperti itu. Jadi baiknya udah aktif langsung ngisi daftar hadir gitu ya.
Jadi baiknya memang idealnya harus dikasih dulu materinya biar minimal anak tuh tahu kelebihannya apa dibandingkan dengan produk sebelah gitu ya. Seperti itu Bu Ros. Ya, jadi baiknya disampaikan dulu materinya kalau memang waktu dan teknisnya juga memadai gitu. Jadi memang lakukanlah pengimbasan sebaik-baiknya. Apalagi tadi seperti Pak Tundo ya, kita benar-benar pengimbasan itu tidak hanya namanya doang pengimbasan, tapi benar-benar pengimbasan menyasar daerah mana nih yang tingkat aktivasinya rendah. Nah, itu yang kita kunjungi, minimal kita aktivasi. Nah, bagusnya lagi kita kasih materinya. Nah, dan baru nanti di akhir penghujung acara itu baru pesertanya mengisi daftar hadir atau uji kompetensi. Seperti itu, Bu Ros. Iya, Ibu, punten sebelumnya. Kalau misalnya materi-materi mengenai yang tadi kan katanya disuruh akun selain pengaktifan itu ada Google Doc, Google Slide yang itu ya ada 6 materi itu yang harus disampaikan kepada siswa kan. Nah, itu ke 6 materi itu saya memberikannya kepada 15 orang anak yang saya bina tersebut. Nah, sedangkan untuk yang 35 anak itu saya hanya memberikan 3 materi saja yang pernah saya sampaikan. Gitu kan, jadi tinggal ditambah ngulang lagi. Apa materinya sama kayak kemarin ya, kayak kita lakukan sekarang melalui copy paste kayak gitu atau gimana? Nggak usah, jadi nanti yang sisanya yang 35 yang belum mendapatkan materi secara utuh ya, tinggal disampaikan sisanya yang tadi kan baru 3, berarti tinggal sisa 3-nya. Cukup dikasih tahu materinya saja Bu, tidak dalam bentuk penugasan ya. Jadi kalau untuk siswa cukup dikasih materinya saja disampaikan, nah baru mengisi uji kompetensi. Karena nanti ketika mengisi uji kompetensi pun mereka harus mengisi materi ke-6 itu. Jadi kalau mereka baru tahu cuma 3, nanti yang sisa 3-nya lagi otomatis mereka nggak bisa jawab, seperti itu ya. Itu materi boleh tahu juga apa namanya jumlah soal ujian anaknya itu ada berapa ya? 35 soal. 35 soal, kalau nggak salah 35 soal. Jadi bagian pertama itu identitas, kemudian bagian keduanya itu langsung soalnya kalau nggak salah 30 sampai 35 soal lah, kalau nggak salah. Baik, terima kasih Bu Ade. Sama-sama. Bu Apipah, ini yang terakhir ya sebelum kita nanti bahas ke persiapan ujiannya. Mangga Bu Apipah, tadi yang sudah mengangkat tangan. Ya, Assalamualaikum Bu Ade. Ya. Izin bertanya ya Bu, saya dari Serang. Saya mau tanya, saya kan ngajar di kelas 1 ya Bu ya. Dan kebetulan rata-rata di sini ID-nya itu kemungkinan belum 100% aktif ya Bu. Apa nanti bisa diterapkan ini Bu? Boleh. Itu terutama apa namanya? Itu justru tujuan utama ya. Tujuan utama dari pengimbasan itu katanya menurut Coach Steven. Jadi kita itu yang pertama itu adalah mengaktifkan akun siswa ya. Jadi mengaktifkan akun siswa dulu. Kalau sudah, baru yang berikutnya yang kita sasar adalah materi yang ada di slide pengimbasan, baru nanti di akhir uji kompetensi seperti itu. Jadi memang kalau memang belum diaktifasi ya alangkah baiknya diaktifasi dulu Bu. Kalau bisa semuanya dulu diaktifasi tuh, disasar dulu satu sekolahan seluruh siswanya. Ya Bu Apipah ya? Saya ngajarnya di kelas 1 nih Bu ya. Bisa nggak saya pindah ke kelas tinggi gitu Bu? Bisa, boleh. Jadi mungkin Bu Apipah bisa berkolaborasi dengan guru yang lain atau minta izin ya untuk mengaktifasi. Atau misalnya kerjasama dengan operatornya nih, kita mau mengaktifasi akun siswa nih karena ternyata dilihat hampir 90% siswa kita belum diaktifasi nih. Justru itu yang bermasalah nanti. Jangan kita jauh-jauh pengimbasan ke yang lain sedangkan akun siswa kita saja belum diaktifasi. Iya. Sedangkan murid-murid sendiri belum ya Bu ya. Jadi bisa ya Bu ya melenceng ke kelas yang lebih tinggi ya Bu. Ya, maaf tadi ada ya, baik Bu Apipah sudah terjawab ya. Tadi ternyata yang diutamakan adalah aktivasi siswa dulu dan nanti step berikutnya kasih materi dan mendapatkan uji kompetensi seperti itu. Di Bu. Semampunya dulu ya Bu, karena saya juga tahu anak SD itu seperti apa. Jadi nanti bisa komunikasikan dengan mentornya masing-masing ya Ibu ya.
Ya, justru itu kan anak SD kemampuannya ya Bu ya agak lebih ekstra sabar gitu ya Bu ya. Iya. Oke, baik Bapak Ibu, karena mengingat waktu sebentar lagi jam 3, saya lanjut dulu ke persiapan ujian ya sebentar. Mudah-mudahan kita sini masih fokus ya buat menyimak ininya, materinya. Punten saya bagikan. Iya. Oke, baik Bapak Ibu, apakah layar saya sudah tampak? Iya Bu. Sudah Bu, sudah tampak. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke agenda berikutnya yaitu persiapan ujian. Bapak Ibu, untuk persiapan ujian nanti ada formnya ya, ada formnya di minggu keempat. Silakan Bapak Ibu buka-buka Google Classroom-nya, di situ sudah ada semua. Yang pertama kali, jadi di sini ada 4 komponen penting atau 4 poin penting yang perlu Bapak lewati sebelum melakukan ujian. Yang pertama tentunya sudah melakukan pengimbasan sebanyak 50 peserta ya. Jadi diusahakan dulu mencapai 50 peserta, dimaksimalkan. Kalau memang ternyata sampai tenggat waktu yang diberikan oleh Revo, Bapak Ibu belum mencapai 50, nanti silakan tinggal dikomunikasikan dengan mentornya masing-masing. Karena nanti itu ada hak prerogatif dari mentor mengizinkan ujian atau tidak. Ya, jadi silakan maksimalkan dulu melakukan pengimbasan semaksimal mungkin. Nah, kemudian Bapak Ibu juga harus melakukan simulasi ujian. Jadi nanti di minggu keempat itu, kalau nggak salah ya, Bapak Ibu di sini ada simulasi ujian. Nah, nih simulasi ujian ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu buka. Nanti di sini bentuknya sama seperti uji kompetensi. Ya, kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan uji kompetensi, yang pengimbasan hampir sama soalnya, kurang lebih soalnya seperti tryout teori ya, tryout teori. Nanti di situ soalnya 35 ya, dan harus mendapatkan nilai minimal 90. Kalau kemarin di batch 6, regulasinya yang pertama itu mendapatkan minimal 90. Jadi kalau belum 90, bisa mengulang sebanyak 5 kali sampai mendapatkan poin 90. Kemudian nanti hasilnya di screenshot dan disimpan karena nanti akan diupload ketika Bapak Ibu mengajukan voucher seperti itu. Nah, ternyata kemarin di akhir-akhir di limit di batch 6, nah ini nih minimalnya naik nih jadi 100 ya. Nah, saking banyaknya permintaan voucher karena kemarin batch 6 itu ada 8.000 peserta, maka ini simulasi ujiannya minimal dapat 100 Bapak Ibu. Ya, nih Bapak Ibu nggak usah khawatir, Bu, 100 itu harus betul semua dong. Iya betul Bapak Ibu. Jadi enaknya di sini ketika kita melakukan simulasi ujian dan kita sudah menjawab, maka nanti akan ada ulasannya tuh Bapak Ibu. Nah, tips saya Bapak Ibu print aja atau nanti masuk ke email masing-masing ulasannya, dipelajari. Nanti ketika mengambil ujian yang kedua, simulasi yang kedua, kan Bapak Ibu udah tahu jawabannya. Nah, tapi jangan diingat-ingat Bapak Ibu, tapi dipahami, benar-benar dipahami, oh ternyata saya salahnya di sini, ternyata jawabannya ini gitu ya. Jadi jangan ngapalin jawaban, tapi memang dipahami pertanyaan sama jawabannya. Seperti itu. Kalau sudah, ya satu tadi sudah pengimbasan, buktinya nanti dalam bentuk foto dan jumlah peserta yang ada di data studio, kemudian lakukan simulasi ujian minimal dapat 100. Nah, kemudian satu lagi nih Bapak Ibu, yang nggak kalah pentingnya juga ya. Jadi Bapak Ibu diminta mengupload 1 bukti karya ya, boleh Google Slide, boleh Google Doc, boleh Google Form atau Google Sheet. Pokoknya hasil Bapak Ibu pelatihan selama ini dituangkan dalam 1 bentuk karya yang nanti linknya akan diupload ya. Kemudian yang terakhir, kalau sudah 3-tiganya ini dilalui, yang terakhir adalah mengisi form persiapan ujian seperti ini. Form persiapan ujian. Nah, nih sini, laporan persiapan ujian. Ya. Kalau sudah mengisi form ini, ya, laporan persiapan. Kalau sudah mengisi form ini nanti Bapak Ibu, oh ini udah pernah ya, jadi nggak bisa dibuka. Jadi cuman bisa sekali ngisi laporan persiapan ujian. Nanti kalau sudah semuanya diisi, nanti Bapak Ibu tinggal tunggu email, tunggu voucher, kalau sudah dapat voucher nanti tinggal ditebus dan tinggal ujian, seperti itu.
Mungkin nanti untuk teknik bagaimana tebus vouchernya, mungkin teknik bagaimana registrasi vouchernya, teknik bagaimana tips and trik ujiannya, mungkin nanti bisa kita adakan satu sesi lagi temu mentor ya. Tadi itu Bapak Ibu. Ntar dulu. Baik. Ada nggak dari antara Bapak dan Ibu yang sudah pengimbasan di sini? Coba raise hand. Yang sudah melakukan pengimbasan, biar sharing pengalaman gitu loh sama yang belum, biar tahu apa-apa yang dipersiapkan gitu ya. Jadi kita di sini saling saling memberitahu gitu. Ada yang sudah pengimbasan barangkali silahkan bagi cerita ke temannya yang belum melakukan pengimbasan, sehingga teman yang lain yang belum melakukan pengimbasan bisa mempersiapkan diri dan tahu apa-apa yang harus dipersiapkan gitu. Wah, nggak ada yang raise hand ini. Ada Pak Syamsi. Belum, Pak Kornel, belum pengimbasan. Masih kebingungan ya Bapak-Bapak? Mangga Pak Syamsi. Bingung. Baik Bu, Pak, izin. Iya, monggo. Ya, mohon maaf Pak, saya lagi di kantor ini sama Bapak Kepala Sekolah juga, kebetulan ada di sini. Di sekolah kami alhamdulillah saya sudah melakukan pengimbasan karena kebetulan saya di sini juga sebagai operator sekolah. Adapun kendala di saat pengimbasan mungkin saat ini Pak ya, karena SP Datadik dan dashboard pemerintah belum bisa dibuka karena ada beberapa guru dan juga siswa yang belum memiliki akun dan belum aktivasi, sehingga pada saat ini saya untuk melakukan sosialisasi dan pengimbasan terkendala Pak dalam akun serta pemberiannya itu Pak. Pertama. Yang kedua Pak, ini saya mohon maaf sebelumnya saya pun di sini baru mulai tertinggal banyak sebenarnya Pak ya, karena kerjaan dan lain hal. Nah, untuk proses pengimbasan sendiri alhamdulillah di sekolah kami dan di beberapa sekolah yang sudah saya sambangi, kebetulan tidak jauh dari sini, itu semua sudah terlaksana dari mulai cara pembuatan Google Classroom untuk guru, kemudian absensi untuk guru, kemudian siswa juga bagaimana cara menanggapi dan membuat soal serta jawaban di Google Form, kemudian PowerPoint dan lain sebagainya, semua yang sudah saya lakukan sudah bisa dipahami. Namun sayang Pak, saya tidak melakukan dokumentasi. Namun untuk dalam segi absensi, bisa tidak Pak mewakili sebagai dokumentasi bahwa saya sudah melakukan pengimbasan tersebut Pak? Terima kasih Pak, Bu. Iya, jadi ini Pak, seperti yang saya bilang tadi, tapi ini saya ralat dulu Pak ya, PowerPoint itu bukan produk Google ya Pak ya. Iya. Yang ada adalah Google Google Slide. Iya, Google Slide Pak. Mohon maaf Pak. Iya. Ya nggak apa-apa Pak, tapi alangkah baiknya ini untuk yang berikutnya yang akan melakukan pengimbasan ya. Sebaiknya nanti Bapak dan Ibu yang akan melakukan pengimbasan itu setiap materi unit yang diajarkan oleh temannya atau diajarkan oleh Bapak Ibu sendiri, mohon dipoto oleh temannya ketika Ibu atau Bapak yang sedang presentasi atau apa gitu ya. Sehingga semua kegiatan pengimbasan Bapak dan Ibu itu rekam jejaknya jelas gitu. Kalau masalah akun Pak, memang ini kendala se-Indonesia Pak ya. Terutama sampai ke kelas 8 SMP ini, akunnya masih belum berakun SMP. Jadi agak-agak sulit juga memang untuk pengimbasan yang mengharuskan akun belajar ID. Kalau contoh nih seperti ini di SMP ya,
siswa yang kelas 8 sekarang itu pasti lupa udah akunnya apa gitu, nggak ingat lagi. Kalau mau merisetnya juga harus balik ke SD-nya, agak-agak ribet gitu. Nah, caranya kasih aja Pak linknya, nanti jangan yang akun belajar ID dipaksakan gitu. Dibuka aja linknya untuk bisa diakses oleh Gmail dari anak itu sendiri, sehingga tugas-tugas yang diberikan ataupun materi yang diberikan itu bisa diakses gitu. Kalau mau yang disasar adalah siswa gitu ya. Nah, kalau yang lainnya mungkin ya tinggal baca-baca aja petunjuk-petunjuk yang ada di classroom-nya, ya dibaca dulu sampai mengerti, baru nanti terutama di slide pengimbasan. Kalau ada kesulitan silakan aja japri ke Stephen atau tanya ke teman sesama sesama peserta GMT di sini untuk saling berkolaborasi lah biar tahu jawab. Pasti semua ada kesulitan ya. Saya yakin semua ada kesulitannya. Tapi kalau kita kolaborasi, kita sampaikan apa kesulitan kita ke Coach Stephen, bisa jadi memang kalau masalah pengimbasan itu tidak harus 50, barangkali nanti bisa diakomodir gitu loh. Pada saat waktunya sudah mepet untuk ujian gitu. Yang pasti harus pengimbasan ya. Kenapa harus pengimbasan? Karena dengan pengimbasan itu Bapak mengalami sendiri, Bapak dan Ibu mengalami sendiri bagaimana menjelaskan materi-materi yang Bapak dapatkan itu ke orang lain sampai mereka mengerti. Nah, di situ nanti soal-soal ujian itu akan berbasis dari masalah yang Bapak hadapi ketika pengimbasan. Jadi ketika pengimbasan itu, disitulah nanti soal ujian akan muncul pada saat nanti Bapak dan Ibu mau ngambil ujian GCE L1-nya. Kalau ada kesulitan begini-begini, apa solusinya begitu. Nah, ketika pengimbasan itu, disitulah nanti Bapak menemukan jawabannya. Dan ketika ujian ada kasus yang sama dengan yang Bapak hadapi, pasti bisa sudah Bapak jawab dengan benar gitu. Ya. Jadi pengimbasan itu diadakan itu memang tidak asal-asalan seperti peserta GWFE, peserta kalau peserta GWFE kan nggak harus mereka pengimbasan, tapi kenapa Bapak dan Ibu peserta GMT harus pengimbasan? Ya itu tadi dasarnya, karena melalui pengimbasan itu Bapak akan mengalami atau mendapatkan pengalaman ketika menggunakan fitur-fitur itu gitu. Menghadapi ujian tentunya Pak Kornel ya. Jadi biar lancar gitu Bapak Ibu ya. Jadi memang fungsi dari pengimbasan ini adalah sebenarnya untuk memudahkan Bapak Ibu semua memahami materinya tuh apa sih sebenarnya, dokumen itu apa, form itu apa. Jadi ketika Bapak Ibu mengambil ujian, Bapak Ibu udah paham betul ya. Jadi karena kita mengharapkan Bapak Ibu ini semuanya lulus ujian seperti itu. Ya, baik. Mungkin ada lagi seputar pertanyaan atau tadi persiapan ujian mungkin ya. Ya, kalau untuk persiapan ujian, kayaknya ini Bu harus ada satu sesi lagi nih, ya. Nggak mungkin karena apa? Mereka Bapak dan Ibu di sini masih kepikiran itu boro-boro mikiri ujian gitu loh. Mikiri pengimbasan aja yang belum ada temennya mau ngapain, ini masih belum jelas nih. Pasti di situ kesulitannya sekarang gitu. Kita nanti kita adakan aja lah sesi berikutnya sekali lagi untuk mempersiapkan Bapak dan Ibu menghadapi ujian, karena nanti juga ketika Bapak dan Ibu menghadapi ada beberapa hal lagi yang harus Bapak Ibu ketahui ketika membuat akun untuk ujian itu, bagaimana menebus voucher yang diberikan itu, bagaimana nanti kita akan bantu ya. Kita tetap buat satu sesi lagi untuk Bapak dan Ibu peserta batch 7 ini agar nanti sudah tiba waktunya Bapak dan Ibu sudah tidak ada kendala dalam mengikuti ujian GCE L1-nya gitu. Baik, bagaimana Bapak Ibu tadi ada yang mengangkat tangan, tadi siapa ya? Bu Andriani Fajarwati, mangga Bu Andriani. Oh ya, terima kasih Bu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajukan pertanyaan, mungkin sudah diajukan atau belum, saya kurang tahu. Kalau peserta pengimbasannya itu adalah siswa dan ternyata siswa itu belum memiliki akun belajar ID, memakai akun pribadi bisa nggak ya Bu Ade?
saya izin share screen lagi ya Bapak Ibu ya untuk menjelaskan supaya lebih jelasnya Bapak Ibu. Kalau sebentar. Ibu di jenjang apa, Bu? Kalau boleh tahu. Jenjang SMP, Pak. Kolonel. Iya, berarti kalau mau pengimbasan ambil yang kelas 9 aja, Bu. Mungkin kalau saran saya sih, karena kelas 9 itu pasti akun belajar ID-nya sudah ada gitu. Tapi di sekolah saya belum, Pak Kornel. Dari awal, Bu. Semuanya. Yang pertama kali, harusnya ada Bu, pertama kali. Berarti itu harus ada bagusnya sih Bu Ade. Kenapa ada bagusnya? Tinggal ambil PD data, tinggal itu saja. Aktivasi udah langsung semua itu masal satu kelas 9 misalnya ya. Belum ada satupun Pak Kornel siswa-siswa saya. Ya. Yang kelas Ya. 9-8 juga belum. Iya, tolong Bu dikomunikasikan dengan operator sekolahnya Bu ya agar mengunduh dari PD data Bu ya. Baik Pak Kornel, saya izin dulu. Ini kebetulan untuk PD data untuk mengunduh data akun siswa sedang tidak bisa diakses di sini dari kemarin saya juga menunggu. Oh gitu ya. Ya, Waduh. karena sedang ada sinkronisasi ya untuk sedang Iya, ada memang iya. email belajar ID yang kita tahu semua ya. Jadi mangga Bapak Iya, Ibu. Bu. Sedang ada maintenance dari pusatnya katanya, Bu. Jadi Bapak Ibu kalau tadi dari kelas 9 belum pernah download ya gimana ya, karena harusnya 2 tahun yang lalu ketika lagi booming Iya. harusnya sudah di-download ya Bapak Ibu. Mungkin nanti minta ke ini aja nanti ke bantuan ya, pusat bantuan ya. Coba. Atau gini lah Bu, untuk kesulitan Ibu mengenai itu coba Ibu langsung japri ke Coach Stephen. Ini Coach, kondisi akun di saya begini gitu ya. Sebutkan aja apa masalah Ibu, saya rencana mau mengimbaskan ke siswa. Tapi akun siswa itu tidak bisa diakses, tidak bisa di-download. Apa solusinya? Nah, nanti mungkin Coach Stephen bisa kasih solusi gitu ya. Baik. Apakah nanti akan diperkenankan menggunakan akun pribadi siswa yang Gmail gitu? Iya Pak. Karena begini Pak Kornel, karena yang masuk ke data studio itu hanya email belajar ID Bapak Ibu. Memang mungkin pesertanya boleh menggunakan akun Gmail pribadi karena itu ilmu ya, masa kan mau membatasi seorang untuk mencari ilmu ya. Memang boleh dengan akun Gmail biasa boleh, tapi yang terhitung sebagai peserta Bapak Ibu pengimbasan adalah hanya yang menggunakan email belajar ID. Karena di sini memang hanya yang di cover ya ada yang menggunakan email belajar ID Bapak Ibu pesertanya. Jadi tidak yang Gmail tidak akan masuk, jadi tidak akan terhitung seperti itu. Nah, tadi kalau memang Bapak Ibu sudah melakukan pengimbasan kepada siswa dengan menggunakan email pribadi, mangga tinggal dikomunikasikan saja dengan mentornya seperti apa keputusannya. Saya yakin mentor Bapak Ibu di sini adalah orang-orang yang istilahnya bisa diajak kompromi seperti itu ya. Yang penting Bapak Ibu di sini sudah maksimal melakukan pengimbasan betul-betul kepada baik pada siswa maupun ke rekan guru lainnya. Begitu Pak Kornel ya? Jadi nggak usah khawatir. Iya. Dan pastikan juga ditanya lagi kalau misalnya apa jawaban Stephen seperti apa, nanti kan Bapak dan Ibu akan tahu gitu loh. Kalau ternyata masalahnya kan masalah akun yang belum terupdate dengan akun yang sudah terbaru gitu. Apalagi seperti yang tadi satu sekolahan itu akun siswanya belum memang itu dianggap ketelodoran dari operator sendiri sih ya, tidak sekolah ya Pak. Iya, tapi ya itulah. Silakan aja Bu tanyakan ke Coach Stephen. Iya. Nanti pasti ada kok solusinya itu. Oke. Seperti apa? Nanti yakin saya Coach Stephen itu tidak akan mempersulit kok ya, tidak akan. Pokoknya dia mengerti kok masalah yang terjadi sekarang, terutama dengan akun belajar ini. Coach Stephen sendiri kadang-kadang menyerah kok. Ya bagaimana lagi, memang kondisi bukan ranah kami. Kalau untuk akun belajar itu nanti jawabannya. Begitu. Iya. Jadi kalau kita menanyakan akun belajar ke Revo, mereka itu akan kelimpungan menjawabnya. Karena memang dalam hati mereka, kalau lah saya bisa mengapakan ini semua, mungkin tidak akan ada timbul masalah gitu. Karena itu kan ranahnya Pusdatin Kemendikbud. Jadi memang ya nggak tahulah apa yang terjadi di Pusdatin sana sehingga
begitu lama ini akun yang dari SD ke SMP 1 tahun lebih ini belum kelar-kelar gitu. Sama semua untuk SMA, SMK juga yang dari di kelas terbaru itu masih apa semua masih belum terupdate gitu. Pak Kornel, sebetulnya akun belajar ID ini siswa tuh dapatnya sejak tahun berapa sih, Pak? Sejak pandemi ya, Pak Kornel? Atau kapan? Sepengetahuan Pak Kornel, kapan itu ya? Kalau akun belajar ini Bu, kalau nggak salah 2019 sudah ada ini ya. Terus pada tahun 2021, seingat saya dulu ada warning. Aktivasi ya Pak Kornel ya? Ya, aktivasi lewat dari 30 Juni 2021 tidak akan disuspend gitu loh, akan dimatikan gitu. Ya, tahun 2020 kata Bu Rini itu ya. Nah, tahun 2021 per Juni itu sudah ada peringatan harus diaktifkan. Nah, akhirnya ketika itu banyaklah yang mengaktifasi gitu. Sama untuk siswanya juga. Nah, mungkin sekolah Ibu nggak tahu kenapa bisa sampai begitu lama, sampai terabaikan sampai sekarang. Karena seingat saya dulu, kalau siswa akun itu 90 hari tidak diaktifasi akan disuspend, di-off-kan gitu loh. Itu yang seingat saya dulu. Jadi mungkin sekolah Dibekukan ya, Ibu Pak? ya dibukukan gitu. Nah, mau tidak mau memang ya kesulitannya sekarang timbul gitu. Apa jangan-jangan juga guru-gurunya bagaimana, Bu? Kalau guru-gurunya kan kebetulan memang yang tadi Pak Kornel bilang bahwa ada harus pengaktifan ya, karena harus nge-link dengan SIM PKB. Nah, karena waktu itu ada instruksi harus nge-link dengan SIM PKB, jadi mulai diaktifkan pada saat itu. Memang sih pertama kali juga saya ingat pertama kali saya mendapatkan akun belajar ID itu saya yang minta ke operatornya, karena ketika saya dapat informasi di media sosial, kok dapat ya, ada ya akun belajar ID, fasilitasnya ini, langsung saya kejar, langsung saya tanya, saya minta dong akun belajar ID saya, dan baru saya dapat. Dan karena saya yang minta, jadi baru dikasih saya doang, teman-teman enggak. Gitu. Oh, jadi begini Bu, seharusnya itu satu paket Bu, satu PTK, satu sekolah itu biasanya satu paket itu downloadannya. Ya. Gitu loh. Oh, iya, betul. Akun PTK, akun admin sama akun siswanya biasanya satu satu paket. Nggak tahu kenapa operator itu tidak sampai membagikan akun siswa, itu juga perlu Karena ada dua gitu. PD data sama akun siswa. Jadi kalau ke download otomatis dua-duanya gitu harusnya di-download. Oh, begitu ya Bu Ade. Jadi seandainya kalau sudah ada akun guru aja udah ada, seharusnya siswa juga sudah ada ya. Download maksudnya enggak dalam satu file ya. Memang ada dua di situ, pilihannya download akun pendidik atau siswa gitu. Iya. Coba tanyakan lagi ke operatornya ya, mudah-mudahan ada. Iya, karena ini saya lihat di panduan pengimbasan peserta, ini yang boleh menjadi peserta pengimbasan itu adalah admin, guru, dan siswa yang memiliki akun belajar ID. Terus, jika ada peserta tanpa akun belajar ID mau ikut, dipersilahkan, tapi tidak usah isi uji kompetensi. Ya, betul. Nah, dari situ saya mikir, loh kok kalau pakai akun pribadi, berarti dia nggak ikut ujian, dan gimana bisa kerekod? Karena nggak terekam, yang seperti saya tadi bilang di data. Iya, betul, yang Bu Ade bilang. Memang pengen ikut ya nggak apa-apa gitu. Bu pengen tahu nilai ujian saya berapa sih gitu. Nggak apa-apa pakai email pribadi, nggak apa-apa gitu. Tapi tidak termasuk hitungan pengimbasan kita peserta GMT ya Bu Ade? Termasuk Bu, cuman nanti dikomunikasikan lagi sama mentornya ya. Bu mentor saya sudah segini-segini, ini buktinya, ada buktinya nanti dipertimbangkan oleh mentor. Jadi berapapun peserta pengimbasan Bapak Ibu, insya Allah akan dipertimbangkan oleh mentornya yang baik hati. Oh, jadi nggak apa-apa pakai akun Gmail? Sebaiknya Ibu konsultasikan Bu dengan Coach Stephen ya, japri saja ya, biar lebih pasti jawabannya. Kalau nanti kami menjawab mengawang-awang, Ibu jadi ada keraguan gitu. Kalau dengan Coach Stephen kan lebih pasti jawabannya dengan kasus Ibu gitu. Ya, baik. Makasih ya Pak Kornel. Yo, Bu. Ayo Bapak Ibu yang lain. Halo Pak Irfan.
Pak Bu Enok lagi nih. Monggo Bu, apa Bu? Maaf ya Pak, bertanya lagi. Oh, nggak apa-apa Bu. Saya sudah dapat data di sekolah saya kelas 9 yang sudah memiliki akun Belajar ID. Nah, kemudian setelah saya cek itu Pak, 2 orang ya nggak ada, berhenti ya. Apakah bisa digantikan sama kelas 8 yang pintar misalkan itu Pak? Saya kurang paham maksudnya Bu. Akunnya akun kelas 9. Terus Akun kelas diisi 9, orangnya sudah berhenti Pak ya sekolah gitu. Apakah bisa dipakai sama orang lain yang belum punya akun gitu, adik kelasnya yang kelas 8? Jangan Bu, ya, soalnya datanya nanti akan menyimpang nanti itu. Ada anak ibu yang kelas 8 belum punya akun. Ya, karena kelas 8 kan belum punya akun, Pak. Semuanya belum punya akun. Nah, Iya, apakah bisa sebenarnya mereka punya akun Bu, yang dari SD, ya. Cuman itu belum dialihkan jenjangnya menjadi SMP belajar.id gitu. gitu? Ya, jadi itu tinggal nanti orang Pusdatin itu Bu yang mengupdate itu berubah menjadi yang akun tadinya SD menjadi SMP. Oh, jadi Itu tidak yang bisa kita dipakai ya? tunggu. Iya, itu yang kita tunggu dan itu yang belum terjadi dan menjadi masalah sekarang di obrolan kita ini gitu loh. Oh iya, iya. Ya, terima kasih ya Pak. Berarti jangan dipakai ya Pak ya, punya orang. Ya, jangan, Ya. nggak bisa Bu ya. Ya, terima kasih Bapak ya. Pak Irfan, tolong Pak dong. Kornel. Ya, Ya, Pak Kornel. apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Kornel. Ini Men- saya mau menambahkan mungkin boleh ya? Ya, boleh banget. Ya Bu, ada misteri ya, izin ya. Sip. Mangga. Ya. Ya Bapak Ibu sekalian, perihal akun pembelajaran karena memang betul sekali sekarang ini sedang mengalami autosinkron dengan Dapodik. Jadi untuk mengecek ketersediaan akun memang pertama melalui websitenya PD Data gitu ya, karena sekarang memang sedang maintain. Jadi Bapak Ibu kalau admin nanti bisa mengecek ketersediaan akunnya di admin konsol. Jadi admin silakan aja coba login di admin.google ya kalau nggak salah di situ. Nanti khusus yang SD Bapak Ibu nanti bisa difilter menggunakan NPSN. Jadi nanti di situ akan muncul semua akun Belajar ID, baik yang itu PTK dan juga siswanya. Nah, begitu Pak Kornel. Ya, tambahilah keterangannya biar paham mereka semua gitu loh. Iya. Dilanjut Pak, gimana? Jadi mungkin ini untuk hak akses ya mungkin hanya admin saja nih yang bisa memantau keberadaan akun. Jadi mungkin Bapak Ibu guru yang biasa tendik gitu ya, yang bukan merangkap admin, mungkin kalau untuk admin konsol mungkin belum punya akses, jadi belum bisa memantau. Jadi PD Data dan juga admin konsol hanya bisa diakses oleh pemilik akun admin ya. Betul Bu, ada iya. Jadi di situ jadi saya hanya menekankan aja untuk memantau progres keberadaan akun selain di PD Data. Jika memang admin bisa login di admin konsol, di situ pun bisa Bu ada ya kita memantau ya keberadaan akun yang ada di satuan pendidikan kita. Kalau di SD tadi, jadi kita di menu dashboardnya itu bisa memfilter satuan pendidikan kita sendiri melalui NPSN. Jadi nanti akan tampil seluruh akun baik itu yang PTK ataupun yang juga punya siswa begitu. Pak Irfan bisa dipraktekin nggak lagi pakai admin nggak ini akunnya? Enggak ya? Coba kita coba dulu ya. Coba praktekkan biar yang lainnya nanti bisa kasih tahu ke operatornya ya atau ke admin di sekolahnya bagaimana cara mendapatkan akun siswa khususnya yang dari dari SD pindah ke SMP. Mangga Pak Irfan. Oke, siap Bu Ade, afternoon. Ya, saya coba share screen dulu deh. Bentar. Jendela bentar. Screen. Pak Irfan admin SD ya? Iya Pak Kornel, saya di SD Pak Kornel.
Ya nggak apa-apa ya, artinya Oke, ini tampil ya Bapak Ibu ya? sudah Ya, sudah. mantap. Dari awal, Pak Irfan, diulang dari awal. Ya kalau ini kan tadi Bu Ade sudah coba login, ini masih ini ya, masih apa? Masih. Error ya? Iya, Error ya? betul. Error. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian nanti ke adminnya, nanti mungkin bisa cek langsung login ke admin ya. Kalau nanti bisa melalui di titik 9 di adminnya, di sini ada menu icon admin, tinggal klik aja. Akun belajar yang admin ya Bapak Ibu, masuk ke titik 9, pilih yang menu admin ya. Yang icon admin ya Bu Ade ya di sini ya. Ya betul. Kalau kita nggak ada adminnya ya, kalau yang akun belajar biasa ya. Hanya Ya. Betul. Jadi ini yang bisa ya mungkin tadi operator aja atau mungkin ya Kepala sekolah. Kepala sekolah, betul sekali admin kalau di SD. Ini sudah tampil Bapak Ibu sekalian, karena saya ada di Kabupaten Tangerang, jadi yang tampil di sini wilayahnya itu satu kabupaten ya, satu kabupaten. Jadi ketika nanti Bapak Ibu misalkan yang di SD, tinggal di sini aja di menu filter berdasarkan cost center. Kalau untuk nanti memfilter berdasarkan NPSN sekolah, kalau misalnya seperti ini ya, 20, 60, 4, 68 ya. SD ya, mantep banget ini. Ya. Nah ini sudah terfilter berdasarkan NPSN Bapak Ibu sekalian, jadi nanti bisa diinformasikan ke operatornya. Kemudian ini kan akun ini berdasarkan alfabet ya, abjad. Jadi sini ada siswa, jadi bisa kita lihat di sini Abdul Rafiq 29 misalkan @SD, berarti ini kan punya akun siswa ya. Kalau yang untuk guru di sini berarti domainnya seperti ini contohnya gitu. Ahmad Juli guru ya, guru.sd.bi.id. Ya artinya data itu masih tercampur semua dengan akun guru gitulah bilang ya. Betul sekali. Karena kita filter berdasarkan NPSN, maka semua akun yang ada di satuan pendidikan tersebut yang berdasarkan NPSN akan muncul semua Pak Kornel ya. Iya, Sekarang kita filter lagi nih. Kita klik aja nih di sini di samping yang tadi cost center, kita buat filter lagi. Sekarang kita filter berdasarkan job title. Kita kan siswa ya. Siswa. Guru aja biar kelihatan. Terserah dah. Teacher ya. Mau teacher dulu boleh, guru dulu boleh. Teacher. Berarti ini semua guru ya. Nah inilah akun guru di sekolah tersebut kan gitu ya. Betul sekali Pak Kornel. Jadi kalau ini menampilkan akun siswa misalkan itu ya, karena kita tidak bisa memantau di PD data karena memang error. Kita rubah saja filternya di sini student. Ini akan ditampilkan akun siswa semua. Iya. Seperti itu. Jadi untuk admin konsol ini selain kita bisa melihat memang akun yang ada di satuan pendidikan tersebut, juga kita bisa download di sini nih, Bapak Ibu sekalian ya. Download. Tapi dengan catatan karena ini ya mungkin kita menunggu progres sinkron dari Pusdatin, mungkin akun-akun ini juga akun siswa yang sudah alih jenjang gitu Pak Kornel. Yang sudah ke SMP ya. Iya, kemungkinan juga nanti yang di SMP mereka akan dihapus, yang dari SD akan dirubah domainnya menjadi yang SMP yang Pak Kornel katakan tadi, seperti itu. Iya. Mungkin itu aja Pak Kornel yang mungkin bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Irfan sudah Siap Pak men-share. Kornel. Terima kasih juga nih sudah. Artinya cara mengecek data siswa, data akun itu bisa dari konsolnya admin gitu ya. Siap. Ya, jadi memang kita bicaranya kan pengimbasan sekarang ini ya. Bapak dan Ibu, silakanlah bertanya apa lagi yang mau ditanyakan, apa yang sedang Bapak rasa sulit gitu, silakan ungkapkan sekarang di sini gitu loh. Mumpung kita di sini banyak di sini yang mentor yang masih bersedia hadir untuk membantu memecahkan masalah Bapak dan Ibu gitu. Ini nggak ada lagi yang bertanya, berarti ini sudah selesai dong kalau gini. Atau bagaimana Bapak Ibu? Kita akhiri saja sesi sore ini, atau sudah cukup, atau bagaimana? Silahkan ditanyakan ya, atau
Ya, monggo Pak Tundo. Ya, baik Pak Kornel, Bu Ade, dan moderator lain, setelah Ibu sekalian ya. Mungkin mengingat waktu dan banyaknya agenda bicarakan menarik sekali. Cuma kalau bisa nanti berlanjut aja Pak ya, bukan nggak nyinkron nanti itu. Dulu nanti nyambung gitu. Ini hanya saran aja Pak Ade, Pak Kornel, Bu Ade dan Pak Kornel. Waktu ya, syarat-syarat yang tadi itu mungkin bisa diselesaikan karena permasalahan sebetulnya banyak, cuman pada nggak mau ngungkap ini. Nah itu dia Pak, justru saat ini sebenarnya Bapak dan Ibu sampaikan unek-uneknya apa masalahnya gitu, sehingga Bapak dan Ibu terjawab apa yang menjadi ganjalan di hatinya gitu ya. Tapi kalaupun begini tidak ada yang mengungkapkan pertanyaannya, silahkan aja nanti bertanya kembali ke pendampingnya atau mentornya yang sudah Bapak Ibu pilih ya. Jangan diam aja. Kalau Bapak dan Ibu diam, kita juga nggak akan tahu apa yang harus kami lakukan kepada Bapak dan Ibu gitu. Sebaiknya seperti Ibu Nok tadi, banyak nanya gitu loh. Jadi kita senang kalau ada yang banyak bertanya, sehingga mungkin ada yang permasalahannya sama, jadi sudah bisa terjawab begitu. Ya. Iya betul Pak. Tadi yang dijelaskan Pak Irfan tadi utamanya ya memang ada miskomunikasi dengan admin yang untuk admin belajar ID ya. Nah emang di sekolah tertentu itu mungkin juga karena merasa tidak berimbas gitu ya, sehingga kayaknya diam di situ gitu. Sehingga guru sendiri mau mengimbas untuk muridnya sendiri, ditanya berapa siswa yang belajar ID pun mereka angkat tangan gitu. Jadi masih di antaranya itu yang saya alami juga. Tadi saja saya tanyakan gitu, saling lempar. Karena admin operator Dapodik ada, yang katanya admin belajar ID sendiri, saya tanya satu, lempar ke A, lempar ke B. Enggak, saya angkat tangan. Itu permasalahan juga. Karena kan imbas ke siswa, itu kan diperlukan juga tadi ya, kalau nggak guru, siswa, atau admin sendiri. Lah admin sendiri, ya kayaknya masih antipati gitu ya. Itu aja permasalahannya Pak, yang di lapangan. Ya, tinggal gini aja Pak Tundo, ya tinggal komunikasikan aja dengan baik gitu ya. Karena kalau perlu langsung pegang aja kepala sekolahnya. Maksudnya gini, Bapak komunikasi dengan kepala sekolahnya, Pak, kasus akun kita begini-begini. Ini nanti terlacak ini di laporan di rapot pendidikan, berarti sekolah kita pasti akunnya rendah di sini. Ini yang bermasalah nanti pimpinan yang salah di sini. Jadi kalau Bapak bisa menugaskan atau menyuruh admin atau siapapun operator yang megang Dapodik itu untuk saling membuka, itu kan begitu Pak caranya gitu. Kepala sekolahnya aja langsung siap dipegang gitu, biar adapun kisruh di antara misalnya ada khusus admin belajar ID, ada khusus Dapodik misalnya. Kalau sudah kita pegang atasannya kan kita minta begitu, kita takut-takutin aja misalnya ya. Ini Pak berkaitan dengan rapot pendidikan. Biasanya kan kalau kepala sekolah kan langsung langsung keder biasanya kan. Oh iya ya gitu. Biasa sama Pak Irfan tadi itu. Begitu penjelasannya. Pasti dia akan segera memerintahkan bawahannya yang di operator Dapodik atau operator adminnya untuk segera menyelesaikan semua permasalahan itu gitu. Gitu Pak. Oke baik Pak, untuk sementara pengimbasan mungkin nanti yang bermasalah kendala bisa intern ya, tapi pengimbasan dengan apanya Pak ya, dengan apa namanya mentornya ditanya ulang gitu. Nggak usah segan-segan, nggak usah malu-malu. Kalau Bapak dan Ibu segan atau malu bertanya, itu jadinya jalan-jalan gitu loh, bingung sendiri gitu ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu sering bertanya, pasti dijawab lah. Nggak ada mentor itu yang membiarkan mentinya tidak dilayani pertanyaannya gitu. Bu Deti, ada yang mau disampaikan Bu Deti? Atau Bu Deti aja yang menutup sesi ini? Wis, langsung hilang Bu Detinya. Bu Deti. Oke, Pak Kornel. Iya.
Karena Bu adeknya Ya, minta izin tadi ya. iya tadi minta izin Iya, karena iya, beliau harus segera pulang katanya tadi berada di sekolah ya. Baik, Oh, ya karena waktu kita kan memang sampai 15.30 ya. Ini hanya tinggal 1 menit lagi. Yang hadir di sini jika berkenan Bapak Ibu on cam sebentar supaya kita foto bersama yuk. Ini juga bisa untuk apa ya dokumentasi kita juga Bapak Ibu. Mungkin iya, Bapak Bapak Ibu dan Ibu bisa screenshot juga ya. untuk di Silakan Google Chat screenshot dengan masing-masing Revo gitu. itu Coach Stephen Buat tuh senang laporan banget gitu. ya untuk Iya. laporan disimpan di Google Chat yang bersama tim Revo hari ini habis mentoring gitu ya. Iya. Ayo Bapak Ibu Alhamdulillah. Ternyata aktifkan hadir kok ya di sini. kameranya. Nah, Saya tidak diizinkan bicara. kenapa Bu Deti tidak Apa diizinkan Bu? bicara? Monggo silakan aktifkan mikrofonnya Bu. Kalau nggak diaktifkan mikrofonnya ya nggak kedengeran Bu. Iya. Baik, kita screenshot masing-masing Bapak Ibu ya. Saya juga screenshot juga nih. Ayo Sekali pasang lagi ya. senyum yang manis. Senyum yang manis dong Bapak Ibu. Iya. Bu Yang Dewi, biar kalau- cantik kelihatannya nanti di laporannya. Ya, sudah cukup ya. Bapak Ibu juga screenshot masing-masing untuk dokumentasi dan kalau bisa diunggah di akun medsos Bapak Ibu atau di Google Group ya yang bersama Coach Stephen ya. Hari ini mentoring di Banten ya. Ini kolaborasi mentoring kita. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kesediaan waktunya. Hari ini kita sudah melakukan sesi berbagi ya, diskusi tadi bersama Ibu Ade, Pak Kornel, dan juga para menti yang sangat luar biasa, masih semangat ya tentunya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mendapatkan pencerahan terkait dengan persiapan untuk pengimbasan tentunya Bapak Ibu ya. Tetap semangat Bapak Ibu, jangan berkecil hati tentunya. Terlebih lagi tahun ini Bapak Ibu diberikan keleluasaan bisa melakukan pengimbasan pada siswa ya. Kalau tahun kemarin itu Pak Kornel kita hanya pada admin dan guru saja ya. Tahun ini Bapak Ibu bisa pengimbasan kepada siswa. Jadi jangan patah semangat, 50 peserta insya Allah bisa Bapak Ibu dapatkan. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih ini Ibu. pesan ya buat Bapak dan Ibu itu tugas-tugas minggu ketiga Bapak Ibu laporannya juga laporan